Oke, box office history. Kali ini kita akan lihat data penonton film Indonesia yang sudah rangkum nih selama periode 2025. Kenapa gua bikinnya sekarang? Karena gua pengen lihat sampai kelar ya. Karena ada beberapa film yang tayang di akhir tahun banget, yaitu tanggal 31. Gile. Jadi ya tunggu sampai surut lah ya jumlah penontonnya, sampai ibaratnya sampai ke peningkatannya nggak terlalu drastis, jadi updateannya baru banget gitu. Oke, data penonton film Indonesia sudah masuk fase final. Jadi seperti biasa, gue selalu buat data penonton film Indonesia tuh menjadi 3 sesi. Part pertama, part kedua, dan part ketiga. Part 1, 2 itu sementara, part 3 final. Jadi artinya nggak akan ada penambahan film-film lainnya yang akan menyalip film yang ada di posisi ini. Ini udah fix final ya. 20 besar, ada film apa aja kira-kira? Yang pertama, posisi 20 ada Latah Zan, Cinta Dosa dan Luka, yang mendapatkan jumlah penonton 800.000. Posisi 19 ada Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, 900.000. Posisi 18 ada Waktu Maghrib 2, 900.000. Dan Rangga dan Cinta posisi 17, 900.000. Di posisi 16 ternyata ada film yang berhasil sukses meraih 1 juta penonton. Dimulai dari Sukma, posisi 16. Posisi 15 ada Belief, Takdir, Mimpi, dan Keberanian dengan 1 juta penonton. Posisi 14 ada Satu Kakak Tujuh Ponakan dengan 1,2 penonton, 2 juta penonton. Posisi 13 ada Janur Irong, Sewudino, The Prequel, 1,3 juta penonton. Dengan jumlah yang sama, 1,3 juta penonton, ada Perayaan Mati Rasa, posisi 12. Dan posisi 11 ada Sampai Titik Terakhirmu dengan 1,5 juta penonton. Wow. Filmnya beragam ya, ada film horor, ada film drama. Ya demen lah kalau ngeliat film berbagai genre gitu ya. Mantap emang. Tapi rata-rata drama dan horor sih yang berhasil mencapai posisi terbaiknya. Next, posisi 10 ada Pengepungan di Bukit Duri dari Joko Anwar dengan 1,8 juta penonton. Ya, Pengepungan di Bukit Duri, Joko Anwar memang selalu bada best, selalu dinanti-nantikan film Joko Anwar. Di tahun 2026 gue update film Joko Anwar terbaru ada Ghost in a Shell yang akan tayang setelah Lebaran, yaitu bulan April ya. Oke, menarik ya. Kita nantikan karya Joko Anwar terbaru. Kodrat 2, film Vino Bastian juga nih. Ini mantep juga nih emang. Universe-nya Kodrat ini menarik ya. Dan sukses juga nih dengan 2,2 juta penonton. Kita nantikan film berikutnya dari Universe Kodrat. Kang Solah, From Kakmak, X Nenek Gayung. Ini juga nggak disangka-sangka ya, filmnya dari adaptasi film Thailand kan sebenarnya aslinya dilanjutkannya nggak begini, tapi ini konsepnya menarik, konsep yang dibuat versi Indonesia gitu. Ada unsur tambahan karakter setan Indo juga, yaitu Nenek Gayung. Unik sih, tapi ya lucu lah ya. Jadi itu Falcon membeli IP ya, IP dari karakter yang ada di Kang Mak itu ya, jadi dibuat lah, bukan Kang Mak sih, namanya Pek Mak lah ya. Berarti bakal ada lagi kelanjutannya untuk serial Kang Mak ini ya, kita nantikan saja. Selanjutnya film Luna Maya nih, Jalan Pulang. Luna Maya lagi sukses-suksesnya mainin film horor. Ada film Jalan Pulang ini mendapatkan 2,8 juta penonton dengan posisi 7. Itu sangat bagus banget.
Nggak nyangka juga ya ternyata Luna Maya berhasil menjadi roto horor Indonesia saat ini. Dan tahun depan, bukan tahun depan sih, tahun ini 2026, film lebarannya ada Luna Maya juga yang menjadi Susana. Ikonik banget gitu, pasti dapat jumlah jutaan penonton lagi. Konsisten sih Susana, mantep lah. Lanjutnya film drama yang gak disangka-sangka di lebaran kemarin ya, tahun lalu, Komang 3 juta. Ini gua di luar prediksi gua sih, tapi keren Komang bisa tembus segini ya, luar biasa. Posisi 5 rame banget waktu itu ya, Sore Istri dari Masa Depan 3,1. Ini luar biasa, posisi 5 dia, layak lah ya, dan mendapatkan banyak kategori dari FFI juga, mewakili film Indonesia di Oscar juga. Wah gila emang Sore nih, pada basic menurut gue, keren. Next selanjutnya Petaka Gunung Gede. Ini juga film horor yang di luar prediksi ya, bisa berhasil gitu loh dengan 3,2 juta penonton. Hype-nya tinggi banget ya film-film tentang naik gunung gini. Berhubungan dengan naik gunung, waktu itu kan ada film 5 cm ya yang bertemakan gunung tapi bukan film horor. Itu juga akan dibuat versi terbarunya berjudul 5 cm Evolusi Hati, tapi bukan naik gunung lagi. Buat pencinta alam pasti senang karena diajak berkeliling samudra. Wah mantap ya, pokoknya tematiknya laut lah. Pabrik Gula, nah MD selalu mengandalkan film lebaran, selalu mengutamakan film lebaran. Andalannya MD itu Pabrik Gula tahun lalu, tapi sayangnya nggak bisa posisi 1, padahal dia udah yakin banget posisi 1 ya MD ya. 4,7 itu udah pendapatan yang luar biasa juga buat MD. Selalu konsisten 4 juta itu bagus buat MD. Tapi mungkin ambisinya MD tuh bukan hanya sekedar 4 juta ya, ambisinya pengen posisi 1 di edisi lebaran. Sekarang berhadapannya langsung sama Susana dan juga ada Nawila. Katanya sih bagus Nawila, tapi kan itu drama ya, harusnya horor bersaingnya dengan horor Susana. Bakal tersorot sih kayaknya jumlah penontonnya, tapi di situ Danur The Last Capture harusnya sih potensinya gede karena andalan MD yang sekarang adalah Danur kan udah gede banget lah ya universe-nya, harusnya bisa. Tapi Susana juga punya fanbase yang cukup besar lah dalam jumlah penonton yang demen sama film Susana ya. Oke, next selanjutnya Jumbo. Ini juga luar biasa, fenomenal, 10,2 juta penonton, 10,2 juta penonton. Posisi 2, tadinya posisi 1. Keren ini film 2025 film lebaran bisa tembus segitu dan rekornya tercapai. Amazing, luar biasa. Gua nggak menyangka sih film animasi bisa diapresiasi sebegitu besarnya. Seneng gitu, daripada film horor drama bosen, animasi lah salah satu yang paling worth it untuk ditonton dan layak dipromosikan secara besar-besaran. Dibantu juga sama netizen ya biar filmnya naik. Bagus Jumbo, bisa mengalahkan Pabrik Gula. Dan yang lebih gak menyangka lagi adalah ini nih, jeng agak lain menyala pantiku, menggeser Jumbo di tahun yang sama dengan jumlah yang sangat fantastis, yaitu 10,9 juta penonton, dan sedikit lagi mencapai film terlaris di Indonesia, mengalahkan Avenger. Wah, itu kan beda-beda tipis lah sama ini. Mungkin masih bisa naik lagi ya. Sebenarnya masih tayang walaupun terbatas, tapi masih ada kesempatan untuk menyalip Avenger. Kalau di push rank sih bisa harusnya. Tapi apakah agak lain mau push rank? Ya kita lihat saja. Segini juga sudah bagus banget loh. Ini mengalahkan film pertamanya, agak lain yang pertama, dan mengalahkan Jumbo. Wah ini luar biasa banget ya, agak lain menyala pantiku. Sukses besar 2 film itu ya, luar biasa.
Universe Agala ini kalau menurut gue sih penggantinya Warkop lah ya. Sangat disayangkan sih Warkop tuh mengecewakan banyak fansnya gara-gara mengganti cast jajaran cast kemarin ya. Tapi sekarang udah dibalikin lagi dengan versi Dononya baru, pemeran Dononya yaitu si Desta. Kita nantikan film Warkop untuk edisi nanti ya. Dan untuk ini kan beda-beda PH ya, ini Imaginary Agalayan, mungkin tahun depan nggak langsung Agalayan 3 sih, tapi ya setidaknya ada proyek-proyek lain lah dari Imaginary yang bisa kita nikmati. Untuk Agalayan biar istirahat dulu lah, ini udah besar banget nih penontonnya, jadi ya rehat dulu lah sejenak untuk Agalayan Menyala Pantigo. Jangan terus-terusan setiap tahun lah ya, bosan juga nantinya. Yang jelas Agalayan Menyala Pantigo luar biasa, semoga bisa melewati pencapaian Avengers ya. Sedikit lagi lah, nanti gua update lagi kalau emang benar-benar tembus. Kalaupun nggak bisa ngelewatin, ini sudah pencapaian yang luar biasa dan tercatat sebagai film terlaris Indonesia sepanjang masa, posisi 1 melewati Jumbo. Nanti kita buat edisi khusus videonya lah untuk film Indonesia terlaris sepanjang masa nanti ya di video berikutnya. Itu aja untuk film terlaris 2025 data penonton film Indonesia. Kita nanti update lagi data penonton film Indonesia 2026. See you di edisi berikutnya. Nggak lama-lama nanti gue bakal buat lagi yang 2026 nya, update terbarunya setelah lebaran mungkin ya, biar menarik lah ya, karena kan jumlahnya nanti sudah mulai nongol sedikit demi sedikit. Ciao, enjoy movie ever.